BB-nya dapat. Ada busur, ada ketapel. BB-nya dapat. Ini dilepas semua di belakang mobilnya lain. Jaringan satu semua, Pak. Belum lagi jadi satu. Itu ada senapannya lagi itu. Ada busur, ada ketapel. Ada senapan lagi itu ya. Senapan gitu. Ada panik yang besar kan? Lampu merah di mobilnya. Saking panik aman mobil aja. Panik nggak? Panik lah. Kabupaten Penajam Pasir Utara itu tanggal 27 April hari Selasa kemarin, ya. Tentunya penjelasan ini kami sampaikan untuk menghindari simpang siur miskomunikasi yang terjadi di masyarakat, karena banyak media yang telah memberitakan ini tentunya dengan sumber yang mereka yakini. Di Jakarta Selatan ini Polda Kaltim akan memberikan penjelasan bahwa tepatnya hari Selasa ya, tanggal 27 April 2021 sekitar jam 12 ya, pukul 12.15 itu ada salah satu perusahaan ya di wilayah PPU itu didatangi sekelompok orang ya, kurang lebih 30 orang ya, dengan menggunakan 3 kendaraan itu jarak lawe-lawe ya. Mereka mengaku dari oknum ormas ya, organisasi kemasyarakatan dengan inisial PP dan LNP ya, PP dan LNP ya, itu datang ke kantor perusahaan di Lawe-Lawe ya, dengan menanyakan untuk bisa berbicara dengan pimpinan perusahaan tersebut, yaitu salah satunya saudara Richard yang dia carikan gitu. Nah, di TKP itu kebetulan itu ada ketemu dengan karyawan di sana, dan tidak berapa lama saudara Richard itu dia setelah ditelepon datang ke kantor tersebut ya, datang ke kantor tersebut dengan saudara Harry ya, datang ke tersebut. Namun di sana kan sudah tidak bisa melakukan dialog ya, karena mungkin suasana yang sudah tidak memungkinkan untuk dialog, sehingga singkat cerita di TKP sana terjadi kekerasan terhadap karyawan dan pimpinan, salah satu pimpinan perusahaan yang ada di sana, yang dilakukan oleh oknum daripada kedua ormas tersebut ya, sehingga berlanjut ada yang dibawa oleh oknum dari ormas tersebut, dibawa ke sekretariat ya, sekretariat ormas yang di Penajam, dan dibawa ke sana dengan menggunakan kendaraan ormas itu ya, dengan menggunakan kendaraan mereka ya, dibawa. Kalau dari beberapa keterangan, intinya mungkin masalah ada permasalahan
mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Namun kami tegaskan tindakan-tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya, tindakan melanggar hukum. Kemudian ini berlanjut, ya, sehingga informasi tersebar, ya, sehingga pihak perusahaan kemungkinan karena merasa pimpinannya, ya, dan stafnya ada yang dibawa oleh oknum ormas tersebut, dibawa ke sekretariatnya, sehingga mereka menggerakkan, ya, meminta bantuan untuk, ya, dalam artian membebaskan pimpinan perusahaan tersebut, ya, sehingga akhirnya permasalahan berlanjut, ya, mungkin miskomunikasi, seolah-olah terjadi penyekapan, ya, di sekretariat ormas tersebut, sehingga datang sekelompok orang ke penajam. Untung itu bisa dicegah oleh pihak kepolisian, ya, tidak sampai berlanjut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi kepolisian langsung melakukan pemblokiran di pelabuhan, sehingga terhadap kelompok dari pihak perusahaan itu yang akan melakukan pembebasan, yang merasa bahwa pihak perusahaan ini, menurut informasinya, mereka disandra dan dianiaya oleh yang mengaku dari ormas tersebut. Jadi mereka tujuannya untuk melakukan pembebasan. Akhirnya bisa dicegah oleh pihak kepolisian dan diamankan, dibawa ke Polda, ya. Terhadap permasalahan tersebut, penyidik Polda Kaltim, dalam hal ini penyidik Polres Penajam, sudah melakukan serangkaian tindakan, termasuk menetapkan oknum dari ormas tersebut yang tadi inisialnya PP dan LMP, yaitu Saudara Nasir dan Saudara Anwari, ya, itu ditetapkan sebagai tersangka, ya, pelaku utama yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Jadi pasal yang dikenakan oleh penyidik penyidik Penajam Pasir Utara, Polres Penajam Pasir Utara, adalah pasal 170, ya. Penganiayaan secara bersama-sama, bahasa umumnya adalah pengeroyokan. Ya, mungkin ini akan berkembang lagi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres PPU. Kemudian terhadap sekelompok orang yang melakukan rencana, ya, untuk pembebasan terhadap korban yang perusahaan itu, telah diamankan dan dilakukan penahanan, ya, oleh penyidik Polda. Dan saat ini kurang lebih ada sekitar 16 ya, 16 orang ya, 16 orang itu tetap dilakukan penahanan oleh penyidik dari Subdit Jatanras, Ditreskrimum Polda untuk dilakukan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu salah satunya mungkin terkait dengan membawa senjata tajam. Ya, jadi dari dua rangkaian kejadian tersebut, tentunya Polda Kalimantan Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya, untuk tidak terpancing terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, untuk percaya kepada kepolisian, ya, tidak mempercayai organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok tertentu, ya. Dan kami tegaskan, ya, kepada
organisasi-organisasi kemasyarakatan apapun ya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ya, ketika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tentunya Polda Kalimantan Timur, Polri akan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok apapun. Ya, ini yang perlu kami klarifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Penajam Pasir Utara.